Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah Allah telah memberikan usia sampai hari ini atau saat ini yang tidak semuanya manusia diberi usia melewati pagi tadi. Banyak orang yang meninggal pada siang hari dan sore hari. Tapi kita alhamdulillah Allah memberikan jatah usia bagi kita serta kesehatan bagi kita yang harus kita syukuri. Tapi tidak kurang-kurang orang yang diberi jatah usia tapi mereka tidak memanfaatkannya untuk sesuatu yang berguna. Banyak berpura-pura atau mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, marilah kita untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, untuk menyempatkan diri, menggugah diri kita dengan ayat-ayat Al-Quran supaya kita lebih tertarik lagi untuk banyak beribadah dan mengisi saat-saat yang ada pada kehidupan kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat, baik ditinjau dari segi ibadah ataupun kemanfaatan bagi makhluk sekitar kita. Kehidupan sekarang banyak hal-hal yang muskil. Orang semakin maju pendidikan, orang semakin mudah mencari sesuatu, ilmu, informasi, atau apapun juga yang diperlukan oleh manusia itu sangat mudah. Tapi justru akhlak manusia itu semakin menurun. Mereka kebanyakan tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Yang lebih heran lagi, dalam Al-Quran disebutkan sesama muslim itu adalah bersaudara. Tapi ini sesama muslim, perang antar golongan, perang antar geng, perang antar suku. Yang namanya tawuran itu sering kali terjadi. Di Jakarta sedang terjadi tawuran antar daerah, antar RW gitu. Di Sulawesi begitu juga. Untung nggak di Bandungnya, terutama di Baladewa nggak ada gitu hal-hal yang serupa itu. Mudah-mudahan nggak akan ada gitu di Bandung mah. Kayak perang suku, perang RT dan segala macamnya. Itu sama sesama. Kalau kita tanya si A yang musuh entah sih, ente wasi. Kenapa? Yang diambil itu tongkat atau kadang-kadang apa namanya itu pedang, golok, ingin membunuh orang yang sekitarnya, padahal biasanya bertetangga. Yang seharusnya saling tolong menolong, justru ingin saling mencelakakan. Mending menkuatan mah istilahnya, kena bacok sedikit juga gerung. Kena lemparan batu benyut bari kesakitan. Ari can kararuat nonton sok main batu, main lempar, main golok segala macam padahal nyeun sangsara. Eukeur mah susah dalam kehidupan, mencari nafkah, mencari keaman, mencari nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Lagi dibikin begitu. Mahasiswa demo juga begitu merusak kampus, ya. Membakar ban bekas tengah jalan, menghalangi jalan orang lain. Itu kan sudah tidak benar. Padahal Al-Quran sudah turun sejak dulu. Mereka sering baca, mengaku Islam. Tapi sayangnya jiwa Islamnya itu hampir hilang pada orang-orang zaman sekarang. Di pemimpin juga begitu kan. Saling gontok-gontokan, berpecah belah, koruptor, mafia hukum. Udah pada nggak benar. Hilang rasa takut urusan di akhirat nanti itu. Hilang rasa takut dengan perbuatan dosanya. Padahal yang akan menyiksa diri kita di akhirat nanti adalah perbuatan dosa kita, bukan Allah.
Yang menghukum kita di akhirat itu bukan Allah, tapi amal perbuatan kita. Kita ini lebih senang kalau berbuat salah, lebih bangga kayaknya kalau berbuat dosa. Ada orang yang menegur, menasihati, malah marah kepada yang menasihatinya, kepada yang menegurnya. Ini kan suatu keheranan. Semakin bingung kita, semakin prihatin melihat masyarakat Islam zaman sekarang. Takutnya nanti merembet terus. Minimal diri kita lah, membina diri kita masing-masing, yang selanjutnya kepada keluarga kita, tetangga atau teman-teman kita. Mudah-mudahan akan menyebar nanti menjadi suatu yang memanfaatkan hidup kita ini dimanapun kita berada. Atau kalau kita memang orang-orang beriman, akan diijabah doa-doa kita. Semua orang yang berdoa minta aman kepada Allah, mudah-mudahan dikabul aman begitu. Ya. Dan lagi kalau orang yang beriman, tentu faktor kesabaran itu akan menguasai jiwanya. Ini yang tawuran, yang perang itu karena faktor kesabaran tidak ada. Egonya luhur-luhur gitu. Asal sombong. Asal menang sendiri, asal lebih mulia dan lebih hebat diri sendiri. Berpecahlah berbagai macam golongan-golongan di mana-mana. Partai atau golongan. Di suatu daerah juga sudah berpecah belah. Kebanyakan itu golongan ini, golongan ini, golongan ini. Tapi yang lebih harus kita perhatikan sekarang dari Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah merupakan petunjuk hidup kita, merupakan pembeda Al-Furqan, yang apabila kita mengerti, memahami, maka kita akan bisa membedakan mana yang pantas kita tindak dan mana yang tidak pantas. Di mana kita pantasnya marah dan di mana kita pantasnya tidak. Mana yang harus dianggap benar dan mana yang harus dianggap salah. Kalau golongan manusia yang beragama, pertama dalam surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, di Al-Fatihah ini golongan orang yang pertama adalah golongan orang yang diberikan petunjuk. Orang yang memohon petunjuk kepada Allah. Kalau kita sudah memohon petunjuk kepada Allah, berarti mana yang disebut petunjuk dari Allah itu? Kita harus paham. Jadi jangan seperti orang yang dimurkai oleh Allah. Jelas itu orang yang ingin benar, ingin hidup senang, tapi tidak mau dia mencari petunjuk. Tidak mau hidupnya itu ditunjuki oleh Allah. Apalagi yang sesat, yang disesatkan oleh Allah. Orang yang sesat mana? Kumaha bener sorangan we. Tidak mau diatur oleh petunjuknya. Pokoknya kuring mah hayang kieu istilahna gitu. Babi teh haram, ai hayang kudu kumaha gitu. Alkohol teh haram, ari hayang kudu kumaha. Hirupnya itu bebas. Tidak mau diatur oleh aturan yang benar yang bisa menyelamatkan kepada dirinya. Nah, golongan mana kita yang ingin kita pilih? Apakah ingin jadi golongan yang meminta petunjuk kepada Allah sehingga kita diberi petunjuk? Tidak mungkin hanya berdoa, ya Allah tunjukilah jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang pertama, pelajaran bagi kita. Apabila kita memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu jalan yang diberikan kepada mereka yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Kalau kita sering banyak ujian dan cobaan dari Allah, itu patut disyukuri. Berarti doa kita dikabul. Jangan ngerasula, jangan putus asa, jangan mengeluh kepada Allah. Kenapa? Yang diminta oleh kita adalah jalan yang telah diberikan kepada mereka yang diberi nikmat. Jalan yang lurus itu. Sedangkan yang diberi nikmat oleh Allah itu para nabi, para syuhada, para siddiqin. Apakah perjalanan hidup beliau-beliau itu enteng? Apakah perjalanan hidup mereka itu lurus saja ngeunah begitu? Tidak.
Sangat banyak rintangan, banyak ujian, banyak cobaan. Tak kurang-kurang tiap hari mungkin bermacam-macam ujian. Mungkin tiap saat yang namanya ujian dan hinaan itu datang bertubi-tubi. Kita baru terpuruk sedikit, merasa terhina sedikit, wah, orang biar kesabaran, namun kita mau istilahnya mau kadek siapa aing, wah, macam-macam. Kalau kita minta ditunjukkan oleh Allah, nah, jalan yang diberikan kepada mereka yang diberi nikmat, berarti kita harus siap tempur jiwa kita ini. Ujian apapun, seberat apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita harus berani menanggung resikonya. Kalau sudah siap begitu, maka dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi diri saya yang ingin menjadi orang takwa. Sehingga termotivasi karena saya ingin menjadi orang takwa, inilah petunjuk hidup bagi diri saya. Makanya kata Allah diperintahkan sholat 5 waktu. Hoream malas kumake, harus dilaksanakan. Dan ingin menjadi orang takwa, dan ingin diberikan petunjuk. Itulah petunjuk dari Allah supaya selamat itu. Maka petunjuk ini harus dipatuhi. Hukum waris kata Allah nih, perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian. Tong nyebut pahit, tong nyebut adil pihak perempuan. Karena ini adalah ketentuan Allah. Tadi sudah dipersiapkan apabila kita ingin diberi jalan yang lurus, itu jalan yang telah diberikan kepada mereka yang diberi nikmat, ya ini. Hukum pada zaman Rasulullah, hukum waris sama, perempuan 1 bagian, laki-laki 2 bagian, tidak ada perubahan sampai sekarang. Toh yang diminta oleh kita aturan ini, berarti kita harus menerimanya dengan ikhlas. Harus melaksanakan kebajikan-kebajikan, segitu. Ya harus zakat, menunaikan zakat. Kita harus teliti dengan harta kekayaan kita. Wajib dizakati atau enggak, yang ini istilahnya gitu. Harus telaten. Karena kita memohon jalan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang diberi nikmat. Jangan Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, tapi hirup hayang ngatur sorangan. Tidak mau dia diatur oleh orang lain gitu. Untuk lebih jelasnya, bagi orang yang memohon petunjuk kepada Allah. Nah, dalam surat Fatir ayat 32. Juga orang yang menerima Al-Quran ini menjadi 3 golongan. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dzalimun li nafsih, istilahnya. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, muktasid, istilahnya. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Sabiqun bil khairatu biidznillah. Jadi orang yang minta petunjuk itu, udah jelas ini petunjuk dari Allah, tapi ada golongan yang dzalimun li nafsi, yang menganiaya diri sendiri. Percaya kepada Al-Qur'annya. Kewajiban ini sholat dilakukan. Jadi belang betong. Sholat, maling-maling, kadang-kadang gitu. Sholat, jinah-jinah. Nah, ini menyiksa diri sendiri, menganiaya diri sendiri. Padahal Al-Quran diminta oleh dirinya kepada Allah ingin menjadi jalan yang lurus. Ingin mendapat petunjuk dari Allah. Tidak ada keraguan bagi dirinya bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi dirinya untuk mencapai ketakwaan itu. Tapi pada kenyataannya, dia tidak mau diatur oleh Al-Quran seluruhnya. Dia diambil yang gampang-gampangnya aja, gitulah istilahnya. Subuh mau hoream tuluh kadang-kadang. Ngus wae engke lohor asar, maghrib isya. Ada yang sunat nu gampil we, diambil nu sekira-kira menguntungkan bagi dirinya. Berimannya. Ngaku Islam dan segala, percaya kepada Al-Quran. Nah, ini manusia pilihan Allah yang diberi warisan oleh Allah Al-Quran ini. Tapi sayang,
keyakinannya kurang untuk mengamalkan Al-Quran ini. Dia baca koran 3 poe merasa gelisah, wah ketinggalan berita dan segala macamnya. Padahal berita batur. Tapi dia baca Quran 7 bulan istilahnya tidak merasa rugi, tidak merasa ketinggalan. Padahal berita untuk sendiri. Bagaimana kita harus selamat supaya selamat dunia dan akhirat, di sini ditunjukkan oleh Allah. Bagaimana sikap hidup kita untuk memelihara keimanan ditunjukkan oleh Allah. Semuanya ada, sangat lengkap dan sangat sempurna Al-Quran ini, perintah Allah ini. Jadi kita nantinya kalau kita pilih-pilih saja, ya ayat ini, surat ini yang penting dipilihan maca Quran oke. Sehingga akhirnya tidak tahu mana perintah, mana larangan. Angan-angan dalam pikirannya pahala dari membacanya itu, wah surat ini mah pahalanya gede, surat ini mah pahalanya gede. Sampai ada orang yang bertamu ke Bapak, Pak, saya mau membaca surat Al-Jalah 15.000 kali. Untuk apa, Pak? Ya, membentengi diri. Saya merasa diserang aja pas sama ilmu orang lain. Saya minimal surat At-Taubah itu 21 kali katanya semalam dibaca. Pintar jauh bisaan, yang kekuatan gitu tak. Membulak balik ke eta udah gitu tak. Kata Bapak, coba tuh aja serang begitu mah. Al-Falaq Anas tambah itu tong loba-loba tukang ribu-ribuan bong-bong ponok sudah. Ya maksimal 11 kali weh. Tapi syaratnya yakini. Yakini bahwa kita mohon perlindungan kepada Allah dan Allah pasti melindungi diri kita karena itu adalah perintah. Katakan, kata Bapak gitu. A'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Kita disuruh berlindung kepada Allah. Allah yang menyuruh kita berlindung, lantas kita melindungkan diri kepada Allah, pasti Allah akan melindungi diri kita. Yakini dalam hati kita bahwa saya dilindungi oleh Allah karena ini perintahnya untuk mohon perlindungan. Sekarang saya sudah meminta, mustahil saya tidak dilindungi. Di sana. Daripada baca surat yang panjang bawa teuing. Urang mangga saya di Al-Fatihah terus mapai, meureunnan 2 peuting hatam manehna maca Quran. Peuting ka dituna istilahnya mah. Nah, terjemahnya pelajari, tapi enggak ada keyakinannya begitu. Bapak can diomean, setik-setik gitu udah di halangan mah pasti mundur begitu. Sedikit nanti masukin coba baca ini. Kalau baca inget mah gitu. Yang biasa tadi 15.000 lah 10 kali we, pengarada teuing yang penting mah harti begitu. Yakini. Nanti kalau orang itu sudah merasa yakin dengan apa? Serangan tidak kena, terus apa yang dia lakukan oleh dia itu merasa terbuka, insya Allah dia akan paham. Di dalam menyadarkan orang-orang yang cara-caranya salah begitu, menurut keyakinannya kita jawab salah gitu mah bid'ah gitu mah istilahnya kafir, ulah gitu. Dan judi kan disebut haram ngambek ke resep mah. Balsia judi-judi aing, cara begitu aing. Nah, makanya nyaret teh buku kan gitu. Tapi coba sedikit-sedikit. Orang dagang kerdinya merek kopi, tong merek rokok udah untuk menang, rokok gitu istilahnya mah. Merek kopi, sana gitu. Mawa si kopi sateko mana? Dere ngopi. Dalina lain pikirin naonan gitu istilah. Dere hayam diadu-adu, ngomong orang diadu-adu ku batur asa kumaha. Sama kita ngobrol nasihat ibarat kurang. Insyaallah mereka lama-lama udah paham mengerti inya tuh buku. Kebiasaan apa saja yang jelek kita amar ma'ruf nahi munkar itu. Caranya kita yang harus bisa. Jangan merasa mereka itu digurui oleh kita. Tapi kita itu berdialog dengan mereka. Kita ini diskusi sama mereka. Atau kita pura-pura bertanya begitu. Insyaallah. Banyak. Dulu jamaah-jamaah di sini juga kan istilahnya banyak yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasul, banyak penyimpangan, banyak bid'ahnya. Tapi kalau sudah paham ditinggalkan semua. Dulu saya Pak yang suka sesajen di rumah teh, malam Selasa, malam Jumat sesajen. Kenapa gitu? Kalau tidak sesajen Pak, satu malam Selasa apa? Istri saya sakit keras, dia bilang begitu. Kenapa? Nggak tahu. Tapi kalau sesajen manyang, tara sehat. Timbul kasihan kan dalam pikirannya. Itu sajian salah saja, sok gering. Kenapa? Hilangkan itu semua. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kenapa harus takut? Kan mereka gering sama sajian mah. Yang penting aing mah sajian deui seperti sok gering bisa kumaha maneh.
Dan mau aya jin bisa nyekek manusia itu terus mawat moal. Padahal teu dibere sajian samalam Salasa pernah tuh Bapak nalukeun jin ti Pandeglang. Nah itu, jadi termasuk orang yang dolimun li nafsih yang begitu. Tidak mau mengkaji Al-Quran seluruhnya. Jadi ibadahnya oke banyak ngaco, banyak salah. Ibadahnya mah ibadah, rajin ibadahnya teh, tapi banyak salah. Perintah dilanggar, larangan juga dilanggar, perintah cara dilakukan. Nah, kan menyiksa diri sendiri akhirnya. Di akhirat baru nyaho. Ya Allah, kembalikanlah ke dunia sesaat. Saya ingin beramal soleh. Tak kalak sadar geus hos. Percuma. Yang kedua yang muktasid, yang golongan pertengahan manusia yang beri petunjuk itu. Dia yang wajib dilakukan. Al-Quran dibaca. Cuman saya kadang yang sunatnya dilewatan. Kadang-kadang maling leletikan begitu merenang. Ya merenang dakwah jalan mana ieu? Buah tanah asap ya mah ieu celendung maling leletikan cenah kitu. Dan jalan menbogaan lagi di mana mungkin. Banyak dia melakukan ibadah yang wajibnya dilakukan semuanya, tapi sayang masih saja yang sunatnya yang dianggap tidak penting. Ya surat-surat Al-Quran dianggapnya berbeda-beda, gitu ini lebih penting. Nah itu orang muktasid di pertengahan. Beribadah dilakukan tapi masih juga melewati. Ngaliwatan. Dituncalan ibadahnya soal. Nah, yang harus kita raih itu adalah mereka yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Berlomba-lomba berbuat kebaikan aja gitu terus. Dimanapun kita berada, kebaikan apa yang bisa saya lakukan di sini? Yang disebut kebaikan dari Allah tentu, bukan kebaikan cek sorangan dan nyumbang penjudi, malah kebaikan menurut Allah. Coba apa ibadah oge istilah mah yang disebut ibadah mah harus sah. Sah menurut hukum. Salat subuh 2 rakaat begitu aturannya harus sah, harus sesuai. Sah salatnya. Sah salat karena wudunya benar gitu. Ini wudu dulu yang benar baru sah salatnya. Yang namanya tuntunan dari Allah dan Rasulnya harus sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul ibadah itu, baru itu sah ibadahnya. Diterima oleh Allah. Salat duhur 4 rakaat. Salat di qashar 2 rakaat. Sesuai aturannya sah, diterima oleh Allah tentu salat kita. Tinggal keikhlasannya saja. Yang namanya ibadah, yang namanya kebajikan, itu semuanya harus sah menurut hukum Allah. Kecuali kalau kejahatan mah sah wae seluruhna oge. Rek maling saeutik, maling 1000, maling 1 juta, maling ge sarua dosa. Jahil ke batur, jahil leletikan, jahil gede, sampai ngejerumuskan oge tetap saja dosa. Sah kabeh kejahatan mah. Kalau ibadah makanya harus hati-hati. Jadi ibadah itu bukan hanya baik oleh kita saja, oleh paham kita atau oleh pendapat kita. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan dari Allah itu tidak sah ibadahnya. Kajian cek orang alus, mumpung salah saya udah salat subuh teh 7 rakaat we poe ieu mah cenah. Bisi isu poho kaliwat di sana. Meureun katutup ku ayeuna gitu. Bulan puasanya gitu kan moal buka maghrib kewe jam 8 ngarah aya leuwihna. Bisi tekor telat beduh cenah kaburu buka di jalan upamana kitu katamal ku ieu. Enggak bisa ada aturan ge dari subuh sampai maghrib puasa mah. Jadi kalau tekor 2 menit oke tetap aja batal. Dileuwihan 2 jam oke tetap puasa sapoe. Wah jadi puasa 3 poe sugan. Arek teu ka tengah puting udah ka asup poe isuk terus jam 12 malam mah moal disebut 2 poe puasana oge. Tetep puasa poe mah dilarang. Maghrib tetap sampai maghrib buka dulu itu lebih baik. Mau makan sahur Pak, pokoknya di mah ini jam 12. Bukan jam 12 itu juga dihitung 2 poe. Tidak bisa. Tetap saja. Jadi harus sesuai dengan aturan. Yang disebut berlomba-lomba kepada kebaikan itu, kebajikan itu harus sesuai dengan kebaikan yang diatur oleh Allah. Jangan kebaikan yang diatur oleh manusia. Golongan selanjutnya dalam surat An-Nahl 98 sampai 100 itu. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.
Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya setan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Nah, di surat 9, ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jangan sampai kita ini membaca Al-Quran kakak 2 ayat haraream eureun. Ai maca komik mah cenah geus 2 buku ge hayang tamah deui. Teh gangguan setan. Tapi yang paling penting di sini, jangan hanya membacanya saja berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang lebih penting adalah justru mengamalkan perintah dari Al-Quran ini. Yang harus kita mohon perlindungan kepada Allah. Sebab tidak kurang-kurang orang yang membaca Al-Quran rapi, benar saja terus. Tekun. Tapi pada saat mengamalkannya, banyak sekali penyelewengan daripada pengamalannya itu. Nah, ini kan yang bisa memasukkan diri kita ke neraka itu karena penyelewengan dari pengamalan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Jadi kebanyakan orang hanya berlindung diri kepada Allah dari setan yang terkutuk, keur maca Qur'an wungkul. Lepas tidak maca Quran, kuring eta mah rek digugur rek dinteu. Nah, ini jadi akhirnya termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Berkaitan golongan manusia di Al-Qur'an mah. Jadi kita waspada sekarang. Setelah kita berlindung diri membacanya. Nah, selanjutnya kita harus lebih waspada lagi dari godaan setan yang terkutuk itu. Dalam kehidupan sehari-hari ini jebakan setan. Kita berlindung. Ini jebakan setan. Sehingga ke bulan Ramadan sakulah kita sudah ditempa teh sebulan puasa, lepas dari perbuatan dosa dan segalanya macamnya. Bukan berarti setelah Ramadan bebas. Nah, kebanyakan orang begitu, bulan Ramadan rapi, tekun beribadah, ya apik dalam bertindak, dan dosa istilahnya mah lebar ku puasa. Justru hasil didikan Ramadan itu harus berbuah lebih baik dan lebih rajin setelah Ramadan ini. Makanya yang di bulan Syawal di bibitaan, puasanya awalan, pahalanya sarua istilahnya. Sehari banding 10. Jadi kalau puasa Ramadan 30 hari, sebulan 300 hari, tambah 6, 300, sama dengan puasa 1 tahun. Berarti setelah itu harus lebih meningkat lagi kita ini. Jadi bulan-bulan yang lain nanti kita harus 10 hari baru dihitung sehari. Tapi karena puasa yang istiqomah, yang terus berlanjut, menahan diri dari perbuatan dosa berlanjut, itu justru yang baik. Bukan sekarang beramal banyak, isu berbuat dosa. Itu kan tidak benar yang begitu. Kita pelihara amal perbuatan kita harus begitu. Begitupun sudah haji, begitu. Bukan saat berhaji saja jadi apik dalam berbicara dan segala macam gitu. Jadi udah haji itu harus lebih apik. Saya itu yang sudah melaksanakan rukun Islam 5-5-nya. Berarti setiap sepak terjang kita ini jangan sampai melanggar aturan yang 5 rukun Islam ini. Harus sampai ke sana. Bukan berarti udah haji surga. Mabrur haji saya, siksa mabrur. Kita belum tentu. Justru harus mampu memelihara setelah hajinya itu ke sana. Sikap kita sebagai seorang haji harus bagaimana? Makanya diperintahkan oleh Allah apabila kita hendak membaca Al-Quran, maka berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti pengamalan semua amal ibadah kita yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran itu harus lebih waspada dari godaan setan yang terkutuk itu. Karena apa? Karena pengamalan itulah yang dihitung dosa dan pahalanya. So, istilahnya maca Quran marek salamar, rek 2 lamar, rek salaman, rek saayat, rek 2 ayat, dah bener macanya bener. Tidak dosa kita baca Al-Quran mendapat pahala. Tapi pengamalannya kita pengamalan dari perintah Allah dalam Al-Quran salah, dosa. Dosa ini akan mengakibatkan kita celaka di akhirat. Makanya dari makna dari perintah-perintah Allah itu apa yang lebih penting yang harus kita waspadai itu. Yang disebutkan dari gangguan setan yang terkutuk. Yang namanya setan yang terkutuk, wah, kacida gangguan anak oge. Musuh kita yang paling gerot istilah nampang itu.
Nah, kebanyakan orang mah hebat baca Al-Qur'an, wah pasti benar orangnya. Pada kenyataannya akhlaknya jauh, tidak islami. Karena apa? Tidak waspada dengan peringatan surat An-Nahl ayat 98 ini. Kalau kita disuruh waspada dari mohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk gitu. Yang akan menghasilkan dosa itu apa? Yang akan mencelakakan kita itu apa? Membaca Al-Qur'an misalnya, berlindung dari Allah. Membaca dengan benar, rek 10 ayat tapi benar, tartil membacanya itu dapat pahala. Bagus itu. Jauh dari sanksi gitu. Tapi setelah membaca kita ini perintah ini yang dibaca oleh kita kan. Nggak benar melaksanakannya. Kita kena gangguan setan, malas begitu mah. Roream, ngarugikeun eta mah. Nah, ini yang membuat jadi dosa kita itu justru pelaksanaan daripada perintah-perintah dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini. Nah, sementara ini kita tidak pernah diwaspadai atau tidak diperhatikan. Akibatnya banyak orang Islam maca Qur'an aralus, harade, tapi pengamalannya jauh dari benar. Eleh ku tipu daya setan. Nyaho sifat kitu teh Islam sifat setan, dari diturutan ku urang. Atau dipikarasan ku setan oge, gitu tak. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an, kita berlindung diri, itu dikaji. Oh, itu geningan sifat setan. Oh, udah dipikar sepuh setan, tipu daya setan. Jauhi oleh kita. Waspada kita ini. Oh, ini tipu daya setan. Jauhi oleh kita. Nah, jadi golongan yang pertama itu adalah dalam surat An-Nahl ini adalah orang yang waspada membaca Al-Qur'an dan mengamalkan ayat Al-Qur'an itu dari godaan setan yang terkutuk. Selalu mohon perlindungan kepada Allah. Golongan yang kedua adalah sesungguhnya setan tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Ternyata yang bisa mengalahkan kekuatan setan itu supaya tidak menguasai diri kita adalah keimanan yang benar. Dan ketawakalan yang betul-betul mutlak dan bertawakal dengan penuh keyakinan kepada Allah. Bahwa apabila kita mohon perlindungan kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tak akan ada makhluk apapun yang bisa mencelakakan diri kita. Itu. Jangan saya tawakal kepada Allah. Selalu tawakal ke naon, istilah gitu. Engkau tawakal kepada Allah kan sieun kan naon teh jalan. Sieun anu, loba ka sieun. Loba ka riwang, loba ka keung. Nah, bukan tawakal atuh ari kitu mah. Masih sanksi. Dan orang bergabung di suatu tempat. Wah, saya udah jago sih jagaan cenah imah saya ku jin lah sabar hiji. Nya kayak dipelakan jin. Pelakan. Itu bertawakal bukan? Bukan. Itu berarti menyepelekan perlindungan Allah. Menganggap jin lebih hebat daripada Allah. Menganggap jin berarti hebat dari kita. Jadi orang itu adalah panglemah-lemahna. Kujin wae istilahnya merasa kalah dia itu. Terus menyepelekan Allah. Pan itu panghina-hina jeung panglemah-lemahna orang yang begitu. Dan seharusnya kalau kita sudah bertawakal mohon perlindungan kepada Allah, ya sudah. Cek Allah selamat. Kenapa harus takut saya? Itu ke sana larinya. Terus kecurian juga, ya itu takdir Allah kecurian. Pelajaran bagi kita, ujian bagi kita. Oh, meureun kurang infak ka yayasan, meureun gitu, leungit anu teh kumaha. Atau saya tidak pernah zakat mana? Atau harta saya ini. Atau saya harta teh banyak dihamur-hamurkan kepada yang bermanfaat, sementara zakat enggak, infak tara. Nah, harus ke sana. Jadi Allah diberi peringatan, kehilangan kesadaran, kehilangan barang oge, kehilangan kesehatan. Bisa napa kehilangan mah? Kita kurang bertawakal kepada Allah. Terus iman saya teh iman atau kurang kumaha? Nah, ini juga. Dan percaya ke Allah percaya, ke akhirat percaya, karena naon percaya. Mengaku orang ini beriman. Rata-rata orang Islam ada saya teh jelema iman disebut iman malah ngambek. Tapi pada kenyataannya kalau dites sifat keimanan dalam dirinya itu
Seperti contohnya dalam surat Al-Hujurat ayat 7 misalnya. Orang yang cenderung cinta kepada keimanan, keimanannya dihiaskan ke dalam hatinya sehingga indah dan cemerlang. Nah, ini punya tiga ciri khusus oleh Allah. Sangat benci kepada kemusyrikan. Tes diri kita. Ngewam teh karena kemusyrikan. Ayo migawe kene atau resep kene kemusyrikan mah atuh. Masih sebut ngaku iman teh era gitu mah. Entong borok kita resepkan kitu, boga uyut urang misalnya aki. Jago oh. Aki saya bawa jago, tetura bedog bisa gitu. Saktiman Raguna. Bisa ngelungit dan segala macamnya. Bangga kuno kitu. Eta teh bukan benci kepada kemusyrikan, menyenangi kemusyrikan. Tong aku iman anu kitu. Hati-hati dalam masalah akidah itu. Ini masalah akidah, masalah keimanan. Akidah teh lamun bumbuhan mah sikina. Jadi buah siki nu jadi tekan istilahna begitu. Malak tomat siki jadi tomat. Malak bonteng siki nu jadi bonteng, malak pare siki nu jadi pare. Teman-teman, kalau bibitnya ini sudah tidak benar atau mau ibadah bagaimana? Akidahnya yang harus benar. Harus sangat benci kepada kemusyrikan mah. Tong kagum paduleutik, lain urang ngewa ka aki ka uyut lain, tapi karena ilmuna, karena kemusyrikanana kita harus benci. Akidah itu. Akidah itu harus murni dalam Islam. Tidak boleh terkotori oleh kemusyrikan. Sifat syirik, sifat kemusyrikan itu harus bersih semua. Bagaimana iman akan benar kalau akidah kita tidak murni. Sangat benci kepada kefasikan. Percaya kepada Al-Quran tapi tidak mau hidup diatur oleh Quran. Jadi kudu benci ka diri sorangan lamun hirup urang mau ngatur ke Quran. Al-Quran itu huda linas petunjuk ke manusia. Mun urang ngarasa jelema kudu daek hirup ditunjukkeun ku Al-Quran. Bayanul linas penerangan bagi manusia. Lamun urang ngarasa jelema kudu daek diberi penerangan ke ayat Al-Quran. Basairu linas pedoman bagi manusia. Harus dijadikan brosur lamun urang ngarasa diri manusia. Jadi lamun mung nurut ka dia berarti pengakuan dirinya saya mah dari jelema teu kudu diatur ku Quran. Sarua jeung kitu. Da doma mah tidak atur ku Quran, liar kan. Aya jukut di mana dihakan di mana. Teu jadi masuk ke pengadilan doma. Cuma diadili doma tewak polisi. Jagakeun di pengadilan, sia mana pengacarana ya, mana pembelaana. Moh, doma mah pencit paling-paling waktu kurban. Salah nu boga kebon teh dipager, paling-paling kayak gitu. Kenapa punya kebun tidak dipager? Jadi doma asup. Cek doma teh mana lah kanan kuring. Mau dipilih-pilih. Da mau nyokot daging cek doma teh. Mau aya daging hayam cenah dia juru numpuk di hakan ku doma moh. Sing teu ditutupan gaya doma ka dia pungus lain bahakanan kuring enggak akan dimakan. Beda dia yang jelema. Nah. Jadi iman harus begitu. Sangat benci pada kedurhakaan. Jadi berbuat dosa, berbuat durhaka, berbuat jahil ke batur teh kudu dipikir ngewa, mun orang hayang iman kuat. Hayang dipikir serab ku setan menu ningali keimanan urang. Kudu mikir ngewa kalau berbuat durhaka. Komo mun urang berbuat durhaka, kudu izin we. Saya tidak mau ada kedurhakaan dalam diri saya. Jadi saya berbuat kebaikan kewajiban, salat menolong kepada orang lain baru. Itu baru satu ayat saja. Sudah begitu ciri orang yang beriman yang imannya kuat. Di ayat yang ke-15-nya gitu. Orang yang beriman itu percaya kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu. Oke. Tidak ada keraguan percaya kepada Allah dan Rasul teh. Yakin saya percaya kepada Allah dan Rasulnya. Sampai kayak ditanya orang Islam, "Iya, yakin Pak saya juga." Yakin saya juga. Saya membuktikan dalam kehidupan sehari-hari, betul yakin, berulang-ulang Bapak pernah ceritakan. Suatu saat kita bawa kendaraan, tapi tidak bawa surat-surat kendaraan. Melihat razia motor, kendaraan oleh polisi. Kita yakin bahwa polisi punya hak memeriksa kendaraan, surat-surat kendaraan kita, punya hak menahan kendaraan kita. Pan ngagebeg. Oleh polisi, aduh aya razia, moal teu wasim, moal teu di helm. Kasihan, rek kabur balik deui. Dan percaya betul-betul.
Bahwa puisi itu begitu. Nah sekarang kalau percaya kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu, geus kitu acan hirup urang. Kalau percaya kepada Allah dan Rasulnya tanpa ragu, seharusnya kalau mau sholat, kayak ini sesuai itu jeung sholat Rasul. Sieun salah. Buru-buru belajar sholatnya bener-bener, ngotek-tak hadis anu mutlak benerna gitu tentang cara sholat Rasul. Terus zakat juga. Nah, sieun zakat teh sesuai ya dengan contohkan Rasul, perintah Allah. Cari keterangannya, bertanya kepada ustaz di pengajian, bertanya bagaimana caranya zakat itu. Sieun salah, sieun teu sah ibadahnya, istilahnya begitu. Puasa nu bener teh kumaha. Jadi iman itu harus betul-betul percaya, punya rasa takut yang besar apabila ibadahnya itu tidak sesuai dengan perintah Allah dan tidak sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Terus juga berjihad dengan harta dan jiwa. Nah, harta adalah milik termahal manusia. Hayang harta digawe berat kumaha digawe. Dioper jauh ke irian kerja dipigawe butuh harta. Setelah banyak harta takut dipaok ku batur, simpen di bank. Di rumah juga digemok pakai teralis, bisa maling harta orang. Tapi untuk iman, harta itu harus dijihadkan, harus dikorbankan di jalan Allah. Jiwa juga milik termahal manusia, sama. Gering seutik ka rumah sakit, ka dokter, berobat. Kudu operasi biaya besar, keun bae dijualan we, bana tatalang raga istilahnya gitu. Hayang sembuh. Milik termahal, harta dan jiwa itu harus dijihadkan, dikorbankan demi untuk iman. Berarti iman itu adalah selalu mendahulukan dan mementingkan perintah Allah dan Rasulnya. Selalu mementingkan perintah Allah dan ibadah Rasul. Yang kedua, sangat benci kepada kemusyrikan. Yang ketiga, sangat benci kepada kefasikan. Yang keempat, sangat benci kepada kedurhakaan. 4 macam saja ini kita utamakan. Baru iman kita akan meningkat. Kalau tidak tahu aturannya, tidak meneliti Al-Quran, mana-mana tahu kita meningkatkan iman gimana. Sehingga kita akan bisa ngontrol keimanan sendiri. Sudah sekuat apa atau lemahnya itu selama apa. Dan yang ketiga adalah golongan manusia yang dikuasai oleh setan. Baik nggak? Jadi di sini manusia yang ingin dikuasai oleh setan selamanya. Karena apa? Menjadikan setan itu pemimpin bagi dirinya, selalu mengikuti langkah setan. Dan orang yang berbuat syirik kepada Allah. Orang yang sering mengikuti langkah setan atau menjadikan setan itu pemimpinnya serta menyekutukan Allah. Nah ini manusia atau golongan manusia yang selalu dikuasai oleh setan yang begini. Kita harus hafal berarti. Berarti perbuatan syirik itu sangat-sangat besar dosa. Pengaruhnya kepada diri kita sehingga ibadah nggak akan benar. Malas terus, dirongrong terus. Coba kita termasuk golongan yang dikuasai oleh setan. Karena selalu mengikuti apa yang diinginkan, disenangi oleh setan, kita ikuti. Bagi orang yang mengerti sudah Al-Quran, sudah paham, sudah banyak mengetahui isinya, tentu tidak mau menjadi orang yang dikuasai setan. Dia akan bisa memilih-milih, oh ini kehendak setan kita jauhi, oh ini sifat-sifat setan ini, oh ini tipu daya setan dijauhi oleh kita. Ya, perbuatan syirik itu apa? Nah itu juga kita jauhi. Dan selanjutnya dalam surat Al-Waqiah ayat 7 sampai dengan 10. Dan kamu menjadi 3 golongan, kata Allah. Di hari kiamat nanti manusia itu menjadi 3 golongan. Nah ini finish ini. Setelah kita golongan-golongan yang tadi di dunia semasa hidup, nanti di akhirat, di hari kiamat manusia itu menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan kanan.
Alangkah mulianya golongan kanan itu, yaitu orang-orang yang menerima buku catatan amal mereka dengan tangan kanan. Kenapa disebut sungguh mulia orang yang begini? Orang dari golongan kanan ini, mereka adalah yang selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Orang yang selalu patuh dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, itu termasuk golongan kanan, nantinya akan masuk surga. Dan yang kedua, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu, ialah orang-orang yang menerima buku-buku catatan amal mereka dengan tangan kiri. Orang yang banyak pembangkangan terhadap perintah Allah. Orang yang rugi, seperti dalam surat Al-Fatihah itu orang yang sesat. Orang yang dimurkai oleh Allah. Ini dalam Al-Fatihah ayat yang tadi. Dan makanya di hari kiamat mereka itu termasuk golongan kiri, yaitu orang yang tidak mau ibadah, orang yang tidak mau diatur oleh perintah Allah dan larangan Allah dalam Al-Quran. Sehingga kita bisa memilih ingin jadi golongan mana kita ini. Dan yang ketiga dalam ayat ke-10, dan orang-orang yang paling dahulu beriman, mereka lah yang paling dulu masuk surga. Zaman Nabi naon orang beriman paling dulu istilah begitu. Beriman kepada nabinya maka masuk surga. Zaman Rasulullah para sahabat siapa yang paling dulu beriman itu paling dulu masuk surga. Kita pun masing terlambat, masing paling dahulu, paling belakangan, yang penting masuk surga, jangan siksaan. Yaitu berlomba-lomba paling dulu kita beriman sekarang. Jangan umur 40 lah sekarang iman guring mah. Akhirnya mah yang bebas menjadi remaja rek sangeunahna begitu. Memang nggak nyampe ke 40 tahun gitu umur kita. Belum tentu. Ada yang umur 12 tahun kena kanker otak meninggal. Ada orang yang umur 17 tahun ketabrak pohon, ketimpa pohon tumbang, maut. Ada orang 20 tahun, 21, 22 tahun, 40, 50, numpak bus, digebrus, maut. Tidak tahu kita umur kita akan berapa. Mending kita berlomba-lomba paling cepat kita beriman. Begitu sadar kita ini orang Islam, begitu sadar kita akil balik, cepat tidak beriman. Nih termasuk yang saya juga paling dahulu, ya Allah beriman. Tadi engke-engke istilahnya. Jangan sisirikan jangan zaman dahulu para nabi yang dulu istilahnya. Orang yang beriman paling dulu. Kita zaman sekarang. Herak dan orang iman tibatan nanaon teh istilahnya. Jeung pangaresep nanaon. Begitu kita akil balik, cepat keimanan kita mantapkan gitu. Jangan sampai umur 60 masih kene iman kene. Keimanan masih dikotori oleh kemusyrikan. Akidah kita masih kotor. Nah, ini paling belakang keimanannya itu walaupun beriman. Kita harus mendahulukan, kita menjadi golongan yang dahulu atau paling dahulu beriman. Budak kene beriman, imannya benar, mantep. Nah, itu. Allah Maha tahu dan Maha adil. Jadi kalau beriman betul-betul iman dari kecil, dari akhir balik kita, otomatis kan dosa itu ditobat. Banyak perbuatan ibadahnya, banyak perbuatan amalnya yang dilakukan daripada perbuatan dosa yang disengaja, apalagi dosa besar. Karena apa? Keimanannya sejak balik dia sudah mantap. Nah, ini orang yang termasuk yang pertama beriman, yang paling dulu beriman. Untuk kita ini ukurannya. Jadi orang Islam itu jangan sampai kita para nabi orang-orang yang dahulu Islam yang beriman. Biarin. Itu urusan Allah. Yang penting kita masuk surga juga. Makanya harus jadi golongan mana kita. Nah, dari golongan-golongan dalam agama inilah yang paling harus kita ketahui. Sebab kalau kita termasuk golongan yang baik dalam Al-Quran, insya Allah kalau semua orang sudah begini, tak akan ada perang suku lagi, perang antar RT lagi, perang antar daerah, tidak akan ada. Bahkan perang antar negara pun tidak mungkin terjadi. Jadi pemimpinan, jadi presiden juga tidak mungkin di demo. Kalau paham betul ini, saya termasuk golongan mana yang berlomba-lomba ingin berbuat kebajikan, mau korupsi, pasti mentingkan rakyatna, mimpinna oge. Kalau Al-Quran diatur,
Kalau dia termilik golongan mana menurut Al-Quran, menurut Allah, oh saya harus golongan ini. Kalau dalam surat Fatir ayat 32 disebut orang yang sabikun bil khairati biidznillah, berlomba-lomba paling dahulu yang berbuat kebajikan atas izin Allah ke sana. Kalau dalam surat An-Nahl mah istilahnya mah pertama adalah termasuk golongan ayat 98. Dalam membaca Al-Quran mohon perlindungan dari Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dilanjutkan dengan pengamalannya, dia itu selalu mohon perlindungan kepada Allah. Dan termasuk golongan yang kedua, yaitu orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah sehingga hidup yang tidak dikuasai oleh setan. Dalam Al-Fatihah juga dia termasuk orang yang ihdinas siratal mustaqim. Dia selalu ingin menjadi golongan yang diberi petunjuk oleh Allah dengan cara menguasai petunjuk Allah ini. Meyakinkan diri kita, mengikrarkan diri kita bahwa Al-Quran ini adalah pedoman atau petunjuk bagi diri saya yang ingin menjadi orang yang takwa, sehingga kita termotivasi untuk mengkaji Al-Quran ayat demi ayat. Oh, ini petunjuk dari Allah, ini perintah atau larangan. Perintah kita lakukan, kita laksanakan, larangan kita jauhi. Insya Allah akan selamat golongan itu. Jangan jadi golongan orang-orang yang ngaco, golongan macam-macam. Jadi yang murni, betul-betul yang ingin mendapat petunjuk, yang betul-betul berbuat kebajikan untuk dirinya supaya mendapatkan pahala. Sehingga kebajikan seorang pemimpin, kebajikan apa? Pertama, dia adil dalam memimpin, jujur, dan selalu memperhatikan rakyat yang dipimpinnya. Kesana pasti. Karena apa? Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Ya. Demikianlah yang bisa Bapak terangkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memilih ingin menjadi golongan yang mana yang ditunjukkan oleh Allah dalam Al-Quran ini. Jangan salah kita memilih golongan. Golongan benang dipilih oleh kita tukang layangan. Golongan kiri, golongan kanan. Nanti di akhirat golongan kiri dan golongan kanan. Yang penting kita sekarang harus menjadi yang paling dahulu beriman. Sejak kita diberi hidup dan kehidupan oleh Allah, akhir balik kita memilih beriman dan akidah yang murni. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita sehingga kita diberi kekuatan untuk senantiasa menjalankan perintah Allah sehingga menjadi orang yang diberikan petunjuk oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan wa hab. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.